Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik, Sir. Ya, alhamdulillah baik ya. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah dari Allah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Ya, senang sekali Nak berjumpa lagi kita dalam live teaching untuk masuk ke subtopik yang baru mengenai titrasi asam basa dengan saya guru pengampunya Jam'an Fahmi. Indikator pembelajaran kita cuman ini ya, ada dua ya. Yang pertama, setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat menentukan pH larutan campuran asam basa. Yang kedua, setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat meramalkan yang namanya titik ekivalen ya dari grafik titrasi. Tapi titrasi ini juga akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya, akan bersambung secara kontinu. Di perubahan pH pada reaksi asam basa, jadi seperti biasa ya, kalau pH itu kurang dari 7 maka larutan tersebut merupakan asam. Ya. Kemudian awalnya dia pH-nya di bawah 7, kemudian ditambahkan dengan basa maka pH-nya akan lebih dari 7, ya naik terus. Sebaliknya kalau suatu basa ditambah asam, basa itu kan awalnya pH-nya di atas 7, kemudian ditambah terus asam, lama-kelamaan pH-nya akan menurun. Nah, apabila penambahan zat dilakukan tetes demi tetes, kemudian dihitung pH-nya, akan diperoleh yang namanya kurva titrasi. Yaitu grafik yang menyatakan pH dan jumlah larutan standar yang ditambah. Untuk kategori yang pertama, kita masuk ke titrasi asam kuat oleh basa kuat. Jadi awalnya sebelum dicampur, itu adalah senyawa asam. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya. Yang seperti yang kalian lihat gambar 56 ini merupakan grafik titrasi asam kuat oleh basa kuat ya. Di sini basa kuat yang digunakan adalah NaOH. Asam kuatnya boleh kita gunakan apa saja tapi yang bervalensi 1 ya, yang bervalensi 1. Ada dua arah ya pada grafik diagram Cartesiusnya. Sumbu yang tegak ini namanya sumbu apa, Nak? Sumbu yang tegak ini sumbu apa? X atau Y? Y. Y ya. Nah, di sumbu yang tegak ini, yang vertikal ini menyatakan pH ya, pH-nya. Ini mungkin gambarnya agak pecah. Ini ada per interval itu ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Sementara untuk yang sumbu X-nya ini, sumbu horizontal ini menyatakan seberapa banyak volume dari basa kuat yang ditambah. Oke, seberapa banyak volume basa kuat dari yang ditambah ya. Jadi kalau di asam pertamanya belum ditambahkan dengan basa, maka dia pasti pH-nya di bawah tuh 7. Ini sekitar 1 ya, dibuat ya. 1, terus ditambah 5 mili, naik sedikit pH-nya, ditambah 10 mili si basa kuatnya naik sedikit, naik terus, sehingga nanti akan ditemukan yang namanya titik ekivalen. Biar penasaran, coba kalian cari tahu apa yang dimaksud dengan titik ekivalen. Oke. Kemudian ditambah lagi basa sampai dia pH-nya di atas 7. Oke. Ini karena dia asam kuat dan basa kuat dengan valensinya sama, maka diprediksi titik ekivalennya itu berada pada pH 7 ya. Berbeda nanti kalau misalnya asam kuat ini dititrasi dengan basa lemah atau sebaliknya dan seterusnya ya. Itu nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Oke, ada soal seperti ini ya. Dia minta kita menentukan pH campuran dari HCl dan NaOH. Udah jelas ya, sama seperti kategori yang pertama, asam kuat dan basa kuat. Tapi perhatikan milimolnya itu berbeda. Kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Nah, oke.
Mari kita kerjakan ya. Kok belum bisa ya? Aktif. Wakomnya sebentar ya nak. Wakomnya ini nggak aktif. Oh baru aktif. Belum aktif juga. Sambil menunggu saya mengaktifkan Wacomnya ini bentar ya nak. Alat tulisnya. Masalah sedikit ini. Coba kalian cari tahu masing-masing milimol ini loh. Milimol HCl dengan milimol NaOH. Cari tahu dulu ya. Sampai saya aktifkan ini bentar. Dan nampak nak? Halo? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, langkah penyelesaiannya ini langsung dikalikan dengan molaritasnya ya, volume dengan molaritas yang coret, jadi milimolnya itu adalah 0,1 ya. Kemudian ini juga dikalikan sama ya dengan molaritasnya, berarti nanti dapatlah ini kok 0,1, 0,5 ya. 0,5 ini jadinya 0,25. 0,25 milimol. Oke, kita buat persamaan reaksinya. HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambahkan dengan H2O. Milimol masing-masing kita hitung. Setelah itu kita masukkan ke sistem ini ya. Mula-mula bereaksi dan sisanya ini hasilnya 0,5. Ini 0,25. Oke, siapa yang menjadi reaksi pembatas? Yang milimolnya paling kecil ya. Waktu dibagikan koefisien berarti NaOH, maka kurangi dengan angka itu juga ya. Ini kurangi dengan angka ini. Base. Ini dapatnya segini ya. Setelah dikurangi 0,25. Nah, setelah dapat milimol ini, sebelum mencari pH, kita cari tahu dulu konsentrasi H plusnya dengan cara memasukkan milimol sisa ya. Milimol sisa itu dibagikan dengan mililiter total atau volume total. Milimol sisa itu 0,25, volume totalnya 50 tambah 25. Berapa? Sekitar 75 ya, 75. Ini hasil baginya berapa ini nak? Ini kalau saya buat 25 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 75. Berarti 1/3 ya. 1/3 pangkat ini ya. 1/3 berapa nak? 1/3? 0, berapa? 0,33 ya. Kali 10 pangkat minus 2. Betul ini Daeng? Daeng? Pas itu? Udah keluar? Oke, jadi ini boleh juga kalian buat 33 kali 10 pangkat minus 4. Sama aja ya, nanti waktu diulang. Ini 2 dikurang log 0,33 ya pH-nya. Ini karena kebetulan nggak dikasih tahu log 0,33-nya berapa, jadi jawabannya sampai di sini saja. Paham nak? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Jadi kita hitung milimol sisa dari H+, karena dia yang sisa, bagikan dengan volume totalnya, itulah konsentrasi si H+ ya. Konsentrasi H+. Oh, ini kebetulan valensi 1 ya. Oke, ini kita perbaiki. Ini konsentrasi asam ya, konsentrasi asam. Jangan H+ ya. Tidak salah persepsi. Ini konsentrasi asam.
Nanti setelah konsentrasi asamnya dapat, barulah kita cari H plusnya. H plusnya itu A kali MA ya. Betul, memang antara MA sama H plusnya itu sama, karena valensinya 1. Pas ya nak? Pas ya? Oke, untuk lebih jelas lagi coba soal selanjutnya. Ini ya. Sama, ini dikalikan. Jadi berapa setelah dikalikan? Ini menjadi 0, berapa nak? 0,25 sir. 25 ya. Ini 75 kali ini 0,75 ya. Sama seperti tadi, kita buat reaksinya. Kemudian menghasilkan ini. Mula-mula bereaksi sisa. Oke. Terus ini hasilnya 0,25. Ini 0,75. Siapa yang menjadi reaksi pembatas? HCl atau NaOH? HCl ya. Karena dia HCl nak. Karena dia yang jumlahnya kecil. Terus ini bereaksinya berapa? Sama ya dengan ini. Pakai perbandingan koefisien 1/1 kali 0,25. Jadinya dikurangi dengan 0,25. Ini jadi 0,5 ya. Milimol. Nah, sekarang yang bersisa adalah NaOH. Maka kita cari dulu konsentrasi basanya ya. Konsentrasi basanya milimol sisa per volume total. Berarti 75 tambah 25, 100. Ini berapa nak? 5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, kebetulan sama konsentrasi H plusnya adalah A kali kok H plus ya, OH min ini ya. Basa ini juga bukan A tapi B. Ini OH min, ini B, MB ya. Valensi basanya 1 juga ya. NaOH 1, maka 1 dikali 5 kali 10 pangkat minus 3. Sama ya. Untuk mencari POH, 3 kurang log. 3 kurang log berapa nak? OH min. 3 kurang, OH min dulu. Oke, ini langsung saya buat ya. 3 kurang log 5, maka pH-nya berapa nih? 11 tambah log 5. Ini ya. Beda ya, yang atas tadi karena dia yang bersisa asam, maka pH-nya pasti di bawah 7. Di bawah 7. Ini kan di bawah 7 nih, angka 2 ya. Yang soal kedua ini, karena dia yang bersisa basa, maka pH-nya di atas 7. Nih 11 tambah log 5, kan di atas 7 ini kan nak? Paham ya? Paham ya nak? Nggak jawab, saya anggap paham. Oke, terakhir hitunglah volume larutan yang dibutuhkan untuk menetralkan secara sempurna ya. Ini masih sama-sama kuat ini. Ini asam atau basa? Basa. Basa kuat ya, basa kuat. Dia yang diketahui ini asam kuat. Apa yang diminta kita hitung? Oh, volume si KOH ya, volumenya. Jadi yang A ini kita buat HCl tambah KOH menghasilkan KCl tambah H2O. Ini berapa nih kalau dikalikan? Berapa dikalikan nak? 3 sir. Nah 3. Ini 3 milimol ya. Ini kebetulan koefisiennya sama. Jadi kita cari milimol si KOH pakai perbandingan koefisien. Koefisiennya KOH ini 1. Koefisien yang diketahui 1 juga ya. Milimolnya 3. Berarti 1/1 dikali 3. Sama ya hasilnya ya. 3 milimol. Nah, milimol KOH itu kan kita peroleh dari apa? Molaritasnya dikali mililiter ya, volumenya ya. Milimolnya itu 3, molaritasnya 0,5. Sekarang pertanyaan saya, berapa mililiter ini?
Mililiter sama dengan 3 per 0,5. Berapa, nak? 3 bagi 0,5? Hah? 1,5, sir. 3 bagi setengah. Kok 1,5, sir. Hah? 1,5, sir. Ini gini loh, nak. Kok 1,5? Nah. 6, sir. 6. Oh alah. 6 mililiter. Oke. Yang B, H2SO4 asamnya, kemudian KOH menghasilkan K2SO4 ditambah H2O ya. Ini dikali ini berapa nih, nak? 2, sir. 2. Iya. Iya, sir. Oke, ini belum setarakan ini ya. Ini dikali 2. K2SO4 2 ini dikali 2. Oke. Ini 2 ya. Sekarang kita cari milimol KOH-nya. Milimol KOH sama dengan 2 per 1 kali 2. Tahu ya? 2 dari mana? Ini nih. Jadi berapa ini? 4 ya. 4 milimol. Oke. Sekarang milimol KOH itu kan diperoleh dari, boleh juga ini ya, sama ya. Ini 4, kemudian molaritasnya itu 0,5. Sekarang pertanyaannya berapa mililiter ini? Berapa mililiter? 8, sir. 8 ya. 8 mililiter. Oke. Itu cara pertama. Ada juga cara kedua kalau dengan soal mirip seperti ini ya. Cara keduanya begini. Kita harus sama dengankan antara milimol asam kuat ya, harus sama dengan milimol basa kuat. Oh, ini AK aja saya buat ya. AK, ini BK. Asam kuatnya jangan lupa dikalikan dengan valensi asam yaitu A, basa kuatnya juga dikalikan dengan valensi basa. Oke, yang ini kebetulan yang basa kuat yang ditanya ya. Ini tadi milimol itu kan perkalian dari apa, nak? Molaritas asam ya, dikalikan dengan volume asam. Ini juga gitu. Molaritas basa dikalikan dengan volume basa, dikalikan valensi basa. Oke, ini ya rumusnya ya. Coba kita hitung yang A. Yang A itu berapa valensi asam? 1 ya. 1. Molaritas asamnya itu adalah 0,3, volumenya 10. Harus sama dengan molaritas basa berapa? 0,5 ya. 0,5 dikalikan volumenya yang ditanya, valensinya juga 1. Oke, masalah. Ini jadinya 3. Pas ya, volume basa itu merupakan 3 per 0,5. Dapatlah 6. Sama ya. Bagaimana dengan yang B? Yang B gitu juga. Valensi si asamnya kebetulan ini 2 ya, nak. Valensi asamnya 2 ini ya. Ada 2 ya. 2 dikali molaritas asamnya 0,2 dikali volumenya 10. Harus sama dengan molaritas basa 0,5. Volume basa yang VB ya, volume basa yang dihitung. Kemudian valensi basanya masih 1. Ini kalikan ini. Berapa ini? 4 ya. Ini 0,5. Dapat tuh volume basanya 8. Sama ya, nak? Sama hasilnya ya? Sama kan? Sama. Iya. Demikianlah pertemuan dengan saya. Mohon maaf, nak, atas segala salah. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Semoga kita dimudahkan untuk mempelajari pengetahuan baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.